itu merupakan satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi kalau kita berbicara soal toleransi berarti bagaimana kita sikap itu saling menghargai. Terus kalau untuk soal inklusif itu bagaimana maksudnya dia terbuka, bagaimana kita menerima orang atau menerima sesuatu untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita atau menjadi bagian bersama. Misalnya kita satu kelompok kemudian kita menerima sesuatu bersama kita. Nah, bagaimana peran agama Katolik dalam menumbuhkan sikap toleransi dan juga inklusif ini? Yang pertama kita pasti punya ajaran tentang cinta kasih ya. Jadi itu salah satu bagaimana peran agama untuk mengembangkan sikap toleransi dan juga inklusif. Selain itu, selain cinta kasih, bagaimana kita berusaha untuk saling menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan di sini memang seperti kalau kita di kampus, ada orang yang tidak sama, kita punya agama semua, bagaimana kita menerima mereka untuk menjadi bagian dari kita dengan kita tidak meninggalkan agamanya kita, tetapi kita menghargai kepercayaan dan juga iman mereka. Mungkin begitu. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana moderasi beragama diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal? Jadi kalau kita berbicara tentang moderasi beragama tadi sama seperti yang tadi saya bilang bahwa dia tidak ada batasan ya. Jadi dia menerima semua. Berarti moderasi beragama itu bagaimana kita menerima atau menghargai agama lain dengan juga tetap pada iman kita. Oke, jadi pertanyaannya tadi bagaimana moderasi beragama diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan? Kalau moderasi beragama itu ketika moderasi beragama diintegrasikan di dalam dunia pendidikan seperti di universitas ataupun di tingkat SMA, SMP itu kita bisa lihat pada bagaimana kita mendapatkan pelajaran agama Katolik begitu atau agama apa saja. Kalau misalnya di SMA kan kalau agama Islam ada yang ajar. Misalnya di SMA ada yang beragama Islam, kemudian ada guru khususnya untuk mengajar agama Islam seperti itu. Kemudian selain itu kita masuk ke kurikulum formalnya itu kita bisa masuk ke diskusi kelompok. Nah, kan diskusi kelompok itu kita juga diajarkan untuk bagaimana menghargai perbedaan. Kemudian juga mendengarkan. Kemudian selain itu ada pendidikan Pancasila, mungkin sudah dapat kamu. Kalau sudah berarti itu juga masuk dalam integrasi kurikulum untuk kurikulum formalnya. Jadi itu kan kalau Pancasila itu kan dia mengajarkan banyak hal, terutama itu tadi seperti persatuan Indonesia, terus yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu masuk ke dalam kurikulum formal. Pertanyaan yang ketiga, pembelajaran apa yang paling efektif untuk menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas terhadap peserta didik? Kalau metode pembelajaran ini kan banyak ya. Tapi kalau untuk lebih spesifik lagi ke untuk moderasi beragama itu dia masuk ke seperti yang tadi saya sudah bilang tadi metode diskusi itu dia masuk juga karena di situ kita bagaimana belajar untuk menghargai perbedaan dan juga kita menerima orang lain punya pendapat seperti ini dan saya tidak bisa memaksakan kan harus ikut dengan saya tidak bisa mempertahankan kita punya pengetahuan sendiri, tetapi bagaimana kita menghargai perbedaan. Dan juga selain itu ada selain metode diskusi ada juga mungkin masuk juga proyek berbasis proyek ya berbasis proyek itu juga bisa masuk karena di sini mereka maksudnya berbasis proyek tapi bukan yang sendiri-sendiri, di mana per kelompok kita dibentuk dalam satu kelompok untuk menjalankan satu proyek, tugas proyek, kemudian di situ kita berdiskusi bersama untuk mencapai apa yang harus kita hasilkan, apa yang kita buat untuk menghasilkan sesuatu itu.
Jadi di situ dia masuk juga dalam moderasi beragama, itu dia masuk. Kemudian yang metode. Kemudian mungkin kita masuk ke, ya mungkin itu juga bukan metodenya, tetapi lebih ke mungkin apa ini, seperti contoh dari guru, contoh dari dosen ya. Kalau dalam universitas itu contoh, kita melihat dosen itu menjadi model untuk kita. Bagaimana kita lihat, oh dia bersikap adil dengan mahasiswa, tidak memilih-milih misalnya, atau nilai yang diberikan itu memang sesuai dengan usahanya kita, sesuai dengan kemampuan yang kita beli. Di situ ada keadilan, di situ itu masuk juga ke dalam metode, tetapi bukan lebih ke metode pengajaran, metode belajar ya, tetapi lebih ke metode yang non akademik gitu, seperti kita melihat contoh dari dosen. Yang keempat, bagaimana kerjasama lintas agama di tingkat komunitas dapat mendukung pendidikan moderasi beragama? Bagaimana kerjasama lintas agama di tingkat komunitas dapat mendukung pendidikan moderasi beragama? Kerjasama antar agama ya, di lintas agama. Oke baik, jadi kalau itu kita bisa lihat kerjasama ya. Kalau ditanya bagaimana, berarti kita mau menjawab tentang apa-apa saja yang dibuat oleh agama itu ya, bagaimana saja perannya agama itu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kita punya kehidupan setiap hari itu ada banyak. Contohnya apa ini, diskusi lintas agama kan. Kalau misalnya kamu sering nonton atau lihat yang lewat, kadang kan orang-orang bisa, kalau Bapak Paus saja contoh ya, Bapak Paus biasa kadang pergi mengunjungi orang-orang untuk berbicara, itu kan masuk di dalam lintas agama. Jadi kita yang agama Katolik bisa menjalin komunikasi atau kerjasama dengan agama lain. Nah itu juga masuk untuk mengembangkan moderasi agama ya. Terus selain itu kita masuk ke bagaimana kita menghargai ya, kerjasama ini kita bentuk di dalam, kalau bukan dalam komunitas berarti di dalam diri kita masing-masing. Tapi kalau masuk di dalam diri kita berarti bagaimana kita menghargai, contohnya ada orang yang beribadah di sebelah bukan agamanya kita, bagaimana sumbangannya kita untuk menghargai mereka saat doa ya, tidak membuat kerusuhan, keributan yang seperti itu. Jadi itu mungkin contoh-contoh kerjasamanya yang mungkin tidak masuk dalam komunitas, masuk juga dalam komunitas, tetapi juga masuk juga di dalam kita punya diri. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dampak apa yang paling nyata dari pendidikan moderasi beragama terhadap sikap dan perilaku peserta didik? Jadi kalau kita bicara tentang dampaknya yang tadi kita sudah bahas dari 1 sampai 4, dia punya dampak pasti ada. Karena yang tadi kita bahas tentang hal-hal baik. Jadi dampaknya kalau kita belajar dengan baik, pasti kita menemukan banyak hal di situ. Jadi ketika kita sudah belajar tentang moderasi beragama, bagaimana kita menghargai itu, dampaknya kita mampu untuk menghargai teman yang beragama lain mungkin. Selain itu, dampak yang lain kita juga mampu untuk menerima perbedaan. Kemudian dampak yang lain juga kita bisa dapat bagaimana kita mampu untuk bertahan di dalam iman dan kepercayaan kita, tetapi masih bisa untuk menghargai dan juga menjalin komunikasi dengan agama lain ataupun orang lain yang berbeda keyakinan. Misalnya dalam kerja kelompok seperti itu, saya menekan saya punya diri untuk tidak mementingkan egonya saya sendiri, tetapi juga menerima pendapat dari orang lain selagi itu benar dan juga selagi itu dapat mengembangkan kerjasamanya kita di dalam. Sudah? Itu saja Pertanyaannya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih.